Ya, halo teman-teman semua. Ini adalah aplikasi data pasien ya, atau aplikasi yang digunakan untuk klinik ya, tempat kesehatan. Di mana aplikasi ini memang dibuat sesimpel mungkin yang bisa mengcover semua kebutuhan dari laporan klinik. Nah, di sini ada menu aplikasi. Menu aplikasi ini adalah pusat atau sentral ya dari beberapa bagian yang ada dalam program ini ya. Di sini ada profile, ada form, kemudian ada saldo kas dan bank, ada pasien, ada transaksi, kemudian ada buku besar, data transaksi, laba rugi, terus persediaan, dan terakhir adalah laporan keuangan, yakni neraca. Nah, semuanya terintegrasi dalam satu paket program ini ya. Nah, untuk pertama kali yang harus kita isi adalah profile ya. Kita harus mengisi profile ya. Kita coba buka. Nah, ini adalah profile company ya, yang bisa ataupun yang bisa kita isi. Nah, kita isi misalkan ini kliniknya namanya kita tulis lagi ya, klinik ibu dan anak misalkan, dan anak. Nah, misalkan alamat Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, nomor 2 misalkan. Kemudian ini nomor telepon ya sudah. Kemudian pimpinan misalkan Ibu Rima misalkan ya, Rima. Nah, jadi di sini ada kode perusahaan. Nah, kode perusahaan ini penting karena kode perusahaan ini nanti akan menjadi inisial saat kita membuat nomor transaksi ya. Kita harus isi. Kita bisa isi dengan 2 inisial. Misalkan kita isi KI aja ya. Jadi klinik ibu ya. Nah, kita isi KI. Nah, setelah kita isi, kita kembali ke menu. Ya, kita simpan dulu datanya. Oke, setelah kita simpan, kita kembali ke bagian kedua, yaitu form. Nah, di form ini ada beberapa isian ya. Ada beberapa tombol di sebelah kiri. Ini ada data pasien, data produk, kemudian account. Nah, data pasien ini adalah data untuk mencatat nama-nama pasien yang sudah mendaftar ataupun yang sudah ada di database klinik. Nah, kita coba buka data pasien ya. Nah, ini adalah formnya, form data pasien. Nah, ini kita akan mulai saja, kita isi contoh ya. Nama pasien misalkan Ibu Tuti. Kemudian nama kakaknya misalkan kepala keluarga ya, atau suami ya, itu misalkan Budi. Kemudian ini nomornya udah otomatis. Alamat pasien misalkan Jakarta Selatan. Kemudian di sini kategori pasien kita pilih. Ini ada pasien dewasa, balita. Nah, kita contohnya pasien ibu hamil. Nomor telepon misalkan 0813 888 9999 contoh ya. Nah, ini ada posting dan ada pindah. Nah, untuk melanjutkan pencatatannya, kita bisa klik pindah ya. Dia akan langsung ke atas. Kita ketik umur pasien ya. Umur pasien itu misalkan 20 tahun. Umur suami misalkan 25. Kemudian agama suami kita pilih. Misalkan ada Islam ya. Istri misalkan contoh aja ya. Pendidikan suami bisa kita pilih. Misalkan sini S1, pendidikan istri, kita pilih D3 ya, pekerjaan suami misalkan
swasta, pekerjaan istri misalkan IRT ya, ibu rumah tangga. Setelah kita isi ya, kita bisa langsung posting yang ada di sini ya. Ini postingannya, kita bisa posting. Nah, setelah posting maka datanya akan beralih kembali ke sini. Kita bisa isi untuk pasien yang kedua. Nah, misalkan kita isi misalkan nama pasien Anita misalkan ya, nama kakaknya misalkan Alif. Ini nomor register dia itu otomatis ya. Kemudian ada juga alamat pasien misalkan Jakarta Selatan. Nah, kemudian kategori pasien kita bisa pilih misalkan ibu hamil ya. Nomor teleponnya kita bisa pilih misalkan, kita isi ya nomor teleponnya, ini contoh saja. Oke, kemudian pindah, umur pasien 22, kemudian umur suami 24. Nah, ini agama diisi silahkan, misalkan Buddha, pendidikan suami misalkan D3, istri SMU misalkan SMU ya. Kemudian pekerjaan suami misalkan TNI, istri misalkan ibu rumah tangga. Nah, setelah kita isi datanya baru kita bisa lakukan posting. Nah, sudah diposting. Nah, setelah kita posting baru kita melanjutkan nama pasien berikutnya, misalkan satu lagi ya pasiennya, misalkan Maryam ya, nama suami misalkan Dani ya. Kemudian alamat pasien Jakarta Timur. Ini bisa langsung di atas atau dibagi dua juga bisa ya. Nah, kemudian kategori pasien pilih, misalkan ini pasiennya KB misalkan, nomor telepon 0812 0000, contoh ya. Kemudian kita ke atas ini ya, umur pasien 25 misalkan 24 ya, suami 26. Nah, agamanya misalkan kita isi ya, kita isi contoh aja. Nah, contoh kita isi pendidikan suami S2 misalkan, istri D3, pendidikan suami ya swasta ya. Oke, kita setelah isi, nah kita bisa posting ya. Nah, setelah kita posting kita bisa lihatnya di mana. Kita akan bisa melakukan atau melihat datanya itu adalah di data pasien ini. Nah, ini adalah data yang tadi kita input ya. Ini ada 3 data yang kita input, dia akan muncul di sini. Ya, semuanya sudah masuk. Nah, setelah ini masuk, kita kembali ke menu, kita cek lagi form yang tadi. Nah, data pasien sudah masuk. Kemudian coba kita lihat data produk. Nah, produk sebetulnya saya kurang tahu ya. Ini kita hapus dulu ya. Contohnya obatnya itu kita kasih nama obat A, B, C aja ya, untuk memudahkan. Ini saya delete dulu ya, saya delete dulu. Nah, oke, nama produk misalkan obat A contoh ya. Nah, ini sini kita bisa milih nih, ini ada barang, satu lagi harusnya ada jasa ya, B01 itu barang. Nah, kemudian ini ada oke, kadaluarsanya misalkan 10 misalkan bulan 12
ini tanggal 28 contoh aja. Contoh ya, satuannya misalkan bisa aja deh, contoh saja ya. Di sini tidak menyatakan harga ya, jadi cuman data produk aja. Nah, kita bisa langsung posting. Nah, nanti akan otomatis ngelink ke nama produk, langsung kita bisa isi. Nah, produknya misalkan obat, tadi kan obat A, sekarang obat B ya. Ini sudah nggak usah diisi, tinggal kadaluarsanya aja kita isi. Misalkan tanggal 12 ya, satuan PC saja, posting lagi. Nah, kemudian apalagi, misalkan obat C ya. Oke, kadaluarsa misalkan 21/20, oke 22 misalkan ya, 20 Januari 2022. Oke, satuannya kita langsung posting. Nah, jadi demikian ya, kita coba untuk 3 produk ini aja dulu ya.